Itulah kan kadang ada wirid yang Allah tentukan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca pagi ini maka akan dijaga sampai sore. Barang siapa yang baca sore maka akan dijaga sampai pagi. Itu adalah yang jaminan mempunyai waktu yang tertentu. Ada yang tidak mempunyai waktu yang tertentu. Akan tapi di situ banyak juga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas orang yang sudah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai ketenangan. Allah menjamin seseorang ini akan mempunyai ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Itu adalah dalam hidup itu adalah di dalam wirid. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Quran, walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi orang kalau sudah mengingat kepada Allah maka Allah akan memberikan ketentraman. Jadi kalau ada orang yang ahli wirid kemudian tidak tentram, wah berarti yang wirid ini yang salah. Maka ada setiap dalam pekerjaan itu ada adab. Ya, kullu syai'in adabun, setiap sesuatu maka ada adabnya. Ya kalau misalnya dia baca wirid sambil main bola, ya tidak mungkin dapat ketenangan. Berarti yang salah bukan wiridnya tapi orangnya di dalam cara wirid. Bagaimana caranya dalam wirid? Maka ya kita niatkan di dalam sesuai dengan petunjuk-petunjuk para aslafun saleh, bagaimana mereka di dalam berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti itu. Maka di saat ada orang kemudian ahli wirid kemudian tidak mempunyai ketenangan, oh berarti di situ yang bermasalah bukan wiridnya. Bukan wiridnya, tapi carilah wirid di sini adalah wirid yang sudah ada sanadnya, wirid itu yang sudah ada dalam hadis, dalam Al-Quran. Jangan kemudian mencari wirid-wirid yang macam-macam. Ada wirid nanti menggunakan bahasa yang lain. Ya. Maka carilah wirid-wirid yang baik, yang memang untuk akhirat, bukan dalam urusan dunia. Apabila kita sudah mendapatkan akhirat, maka dunia akan ikut. Kalau kita sudah mendapatkan akhirat. Orang-orang terdahulu di situ tidaklah mengambil kebutuhan dunia kecuali hanya sekedar kebutuhannya saja. Karena yang disebut orang yang cinta dunia itu bukan orang yang banyak dalam dunianya. Kadang ada orang itu tidak disebut dengan cinta dunia, tapi orangnya kaya. Tapi di situ tidak dikatakan orang ini adalah cinta dunia. Tapi kadang ada orang miskin, tapi disebut dengan orang yang cinta dunia. Itu apa? Apabila mereka orang miskin tapi hatinya ada dunia terus, sehingga menjadi tulur amal yang berangan-angan panjang, maka dia yang disebut dengan orang yang cinta dunia. Tapi ada kadang orang yang kaya sampai mobilnya berlimpah, tapi di dalam hatinya tidak ada dunia sama sekali. Seandainya Allah menghilangkan di saat itu semuanya, maka tidak pengaruh dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah miskin, mikirkan dunia, akhirnya tidak ahli ibadah. Ruginya sudah di dunia sengsara. Ya, di akhirat juga sengsara. Kalau misalnya ini adalah seorang yang kaya, ahli ibadah, sudah enak di dunia, pas ahli ibadah lagi, tapi dunianya tidak ada di dalam hatinya. Seperti halnya ada seseorang dulu, ada seorang kakak beradik, ada orang kakak beradik, yang adiknya ini kerjaannya itu adalah dia tidaklah makan kecuali mencari di saat itu. Ketika dia butuh makan, maka dia cari ikan ke laut. Dapat, kemudian dimasak, selebihnya maka disedekahkan. Pekerjaannya seperti itu. Kemudian ada sang kakaknya ini mewah, jadi raja. Sampai-sampai kalau mau keluar menaiki kuda, maka kudanya ini dikasih lemik. Sampai kudanya di situ dikasih permadani kalau sekali keluar, dari hebatnya sang kakaknya ini. Kemudian satu saat, di saat sang adiknya ini mencari ikan karena butuh, karena lapar,
maka bareng dengan seseorang yang ingin menyeberangi pulau. Kemudian bercerita-cerita mau hendak ke pulau sebelah. Maka sang adik kemudian mengatakan sama orang tadi, kalau ente mau ke sana, maka sampaikan salamku. Di situ ada kakakku. Tempatnya di tempat ini ditunjukkan tempatnya. Oh ya Her, nanti saya akan sampaikan. Ketika nyampe di tempat itu, maka tadi orang ini heran melihat sang kakaknya dengan singgasana yang mewah, mempunyai kerajaan yang besar. Maka kemudian karena ini adalah sebuah amanah yang perlu disampaikan salam ini, maka disampaikan oleh orang ini. Ada salam dari namanya fulan. Katanya itu adalah adikmu. Maka kemudian tadi sang kakaknya itu mengatakan, oh iya, itu adalah adikku. Sampaikan kepada adikku, jangan mikirkan dunia. Suruh jangan mikirkan dunia. Heran orang ini, ajib ini. Jangan mikirkan dunia. Adiknya hidupnya sangat sederhana. Sedangkan kakaknya ini berupa mewah-mewah, kok masih pesannya jangan cinta dunia, jangan mengejar dunia. Heran, ini gimana nih pikirannya? Heran ya, orang ini heran. Kemudian setelah selesai, akhirnya kembali ketemu dengan sang adiknya. Sudah ana sampaikan, kata orang ini, sudah ana sampaikan salammu kepada kakakmu. Kemudian dia bilang, apa pesan dari kakakku? Kemudian orang ini mengatakan, saya heran sama kakakmu itu. Kok kebalik anunya? Pesan-pesannya itu kebalik. Pesan apa? Katanya, ente jangan cinta dunia. Wah, akhirnya sang adik ini nangis. Wah, tambah heran orang ini. Loh, kok nangis? Kok ini yang nangis? Seharusnya dia yang nangis. Ini kok malah adiknya yang nangis. Nangis, sejaji-jajinya nangis. Sampai heran orang ini. Sampai ditunggu-tunggu sampai selesai dengan dalam tangisannya, kemudian nanya orang ini, kok bisa? Kok nangis ente ini, kenapa? Bukankah seharusnya kakakmu yang nangis, bukan ente yang nangis? Kemudian sang adik menjelaskan, iya memang betul apa kata kakakku. Kakakku itu adalah hidup dengan semewah-mewahnya. Seperti itu, maka sama sekali tidak ada sedikit pun di dalam hatinya tentang urusan dunia. Sedangkan aku masih tergantung dengan urusan dunia. Di saat aku lapar, maka aku masih mempunyai rasa keinginan di dalam urusan dunia, sehingga harus saya mengejar dalam urusan dunia yang aku hendak mau makan. Nah, sehingga tentang hal itu dianggap orang yang cinta di dunia. Wow. Kalau hal itu dianggap cinta dunia, bagaimana dengan kita? Kita punya sepeda motor yang kecil seperti itu, sudah kepikiran. Ya, kalau masih baru keluar dari dealer, kita tidak bisa tidur kadang. Pengen cepat, ini gimana nih? Kapan siangnya ini? Kalau ukuran itu adalah di dalam urusan cinta dunia. Cuman kita walaupun tidak mempunyai magom, mempunyai tingkat yang seperti dia, paling tidak lah kita di dalam hal-hal yang kita punya tidak mengganggu di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai keistiqomahan walaupun cuma satu wirid, mempunyai keistiqomahan dalam menekuni. Jadi kita tidak berusaha di dalam satu wirid ini sekiranya memang tidak pernah kita tinggalkan di dalam setiap hari, tidak pernah tinggalkan. Maka ente kita bisa milih di dalam wirid-wirid yang ada di dalam Fulos Ramadan. Kalau ente senang kepada Ratibul Haddad, maka baca Ratibul Haddad. Baca Ratibul Haddad tidak mungkin membutuhkan waktu sampai 1 hari. Kita baca Ratibul Haddad itu ada standar, ya tidak terlalu cepat, ya tidak terlalu pelan. Itu paling butuh 10 menit. Butuh hanya 10 menit. Itu sudah mendapatkan sir-sir rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau misalnya kita memang karena tidak bisa menjaga tentang itu, maka carilah waktu-waktu yang misalnya memang kita lowong. Seperti halnya ba'da maghrib. Kita ba'da maghrib mau ngapain gitu? Ba'da maghrib kalau hari-hari yang biasa. Habis sholat maghrib kita mau ngapain? Masa kita mau nonton TV, kita
Mau nonton TV, apa yang asik di dalam di tayangan televisi pada maghrib? Tidak ada. Maka paling tidak seperti itu. Kalau enggak misalnya, ya paling tidak habis sholat subuh mungkinnya waktu santai-santai sambil nunggu sekolah, berangkat sekolah jam 6 misalnya. Subuh kita sekarang jam 4. Jadi kita sekolah baca sebentar, habis itu mandi, selesai. Paling tidak mempunyai waktu khusus di dalam untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita mengingat kepada Allah di saat kita sumpek, di saat punya musibah baru kita mengingat kepada Allah. Sampai-sampai seakan-akan keluhannya kita di saat mempunyai musibah, seakan-akan Allah sudah tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Dari keluhannya Allah sampai seperti itu. Sampai tidak ingat semua yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak seperti itu. Kita mengingat kepada Allah, maka walaupun kita dengan keadaan senang, maka kita mengingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan di saat kita sumpah. Di saat kita punya musibah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Di saat kita sudah sumpah, sudah punya musibah, baru minta pertolongan kepada Allah. Nah, yang kemarin kemana? Nah, sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itulah kita. Fa ilam takun mimman yastarik jami'u sa'at lailata wan nahar biwadha'ifil khairat faj'al laka awradak tudibu 'alaiha fi awqatil makhsusah wa taqdiha. Maka apabila kita tidak bisa menghabiskan di dalam setiap waktu kita, malam dan siang, untuk melakukan kebaikan, maka jadikanlah bagimu adalah satu aurat di dalam waktu-waktu yang tertentu. Jadi mempunyai waktu wirid yang memang istiqomah di waktu itu. Punya waktu. Apabila misalnya jadi memang ini adalah wirid yang harus kita jaga betul. Memang betul-betul dijaga. Apabila misalnya kita meninggalkan di dalam waktu itu, maka kita mau mengqadainya. Misalnya biasa sholat biasa baca wirid setelah maghrib. Kemudian ketika itu tidak baca, sekali tidak baca, maka kita akan mengqadai dalam waktu itu. Jadi menekuni di dalam satu wirid, walaupun kita tidak bisa melakukan di dalam setiap malam dan siangnya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempunyai kepedulian. Walaupun sebentar, walaupun sedikit. Karena kita mengingat kepada waqad qala Sayyidi Syekh Abdurrahman Segaf radhiyallahu anhu. Ini perkataan adalah Al-Habib Abdurrahman Segaf. Beliau di sini Abdurrahman Segaf inilah salah satu orang-orang yang soleh. Beliau pertama kali yang digelari dengan Segaf. Beliau ini adalah Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf di sini adalah yang digelari dengan Segaf dikarenakan di saat itu menjadi atap para aulia di zamannya. Beliau mempunyai magam yang sangat tinggi. Tentang magam beliau disaksikan oleh seorang wali, namanya adalah Sultanah. Sultanah ini adalah juga dari kalangan perempuan, adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau mengatakan bahwa tidaklah aku bisa melihat setinggi magomnya dua orang, yaitu adalah pertama Habib Abdurrahman As-Segaf dan juga putranya adalah Habib Abu Bakar As-Sakran. Jadi tidak mengetahui batas puncak di dalam makam beliau. Padahal kata Sultanah, ini adalah saya bisa mengetahui semua dari magam-magam para aulia. Saya mengetahui. Cuma dua orang ini saya tidak mengetahui batas Allah memberikan tentang magamnya. Itu adalah Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf di sini juga adalah ahli wirid. Karena tidaklah mendapatkan tentang magam yang tinggi kecuali orang yang memang betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ini mempunyai murid, namanya adalah Habib Muhammad bin Hasan Jamul-Lail. Habib Muhammad bin Hasan Jamul-Lail ini adalah murid dari Habib Abdurrahman Segaf. Maka beliau pernah mengatakan, di saat aku masuk di dalam rumah guruku, maka aku dapati semua isi rumahnya ikut
ikut berzikir. Jadi perabotan rumahnya ikut berzikir. Jadi di situ adalah perabotan seperti dapur, alat-alat dapur, seperti halnya piring, sendok, semuanya kedengaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini adalah sering bertemu dengan para orang-orang soleh, sering bertemu dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering bertemu dengan sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diceritakan di situ istrinya beliau itu bisa membedakan mana suaranya Sayyidina Abu Bakar dan mana suaranya Sayyidina Umar. Dari seringnya bertemu dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah Habib Abdurrahman Segar. Dan di sini beliau mengatakan bahwa man lam yakun lahu wirid fa huwa qirid. Maka kata beliau, barang siapa yang tidak mempunyai wirid, maka itu adalah kirit, kera. Jadi orang yang tidak mempunyai wirid, maka itu seperti kera. Ya kera. Itu bagaimana? Ya kita bentuknya dalam kera, apa yang membedakan? Yang membedakan cuma berbulu, tangan sama, mulut sama. Ya. Tapi bedanya kalau kita punya wirid, kalau kera tidak mempunyai wirid. Kalau kita tidak mempunyai wirid berarti sama dengan kera. Ya, kalau itu bersahabat dengan kera, ya tidak usah wirid. Maka di situ adalah kita perlu di dalam untuk menekuni dalam wirid. Begitu juga waqala ba'dul arifin. Sebagian orang-orang arif mengatakan al-waridat min haitsul awrat faman lam yakun lahu wirid fi zahirihi lam yakun lahu wirdun fi sarairihi. Maka kata orang-orang yang arif, beliau mengatakan al-waridat ini adalah pemberian Allah, adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendapatkan pertolongan Allah maka tergantung dalam wiridnya. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid secara zahir, maka mereka tidak akan mempunyai waridat fi sarair, maka mereka juga secara batinnya juga tidak akan mendapatkan waridat. Tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung kita di dalam wiridnya. Kalau wiridnya kita baik, maka Allah akan memberikan waridat juga baik. Apabila kita tidak mempunyai wirid, maka Allah tidak akan memberikan waridat kepada kita. Maka dari itu, mulai sekarang carilah wirid-wirid yang ente suka. Carilah waktu-waktu khusus di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mengetahui, tidak bisa untuk memilih dalam wirid, maka pilihlah seperti pilihan yang sudah dipilih oleh orang-orang yang soleh. Seperti halnya di situ adalah di dalam Khulasatul Madat, maka ente bisa cari mana yang ente suka. Maka itu adalah kita baca di waktu-waktu yang tertentu sehingga kita akan mendapatkan waridat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan waridat kepada kita. Memberikan waridat secara batin, memberikan pertolongan secara zahir dan juga secara batin, khususnya pertolongan untuk melangkah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akramal akramin ya rahman rahim, wallahu a'lam bishawab.